Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan tengah mempertimbangkan 3 kombinasi formasi untuk lini serang dan lini tengahnya nanti saat semua pemainnya dalam kondisi fit. Sebagaimana yang terlihat dari kutipan yang dimuat dari Tuttosport, Pioli saat ini sedang menganalisis 3 kombinasi formasi yang mungkin untuk berupaya mengeluarkan performa yang terbaiknya skuad dari sudut pandang keseimbangannya, tetapi juga dalam hal kecakapan lini serang dan stabilitas lini tengah. Solusi pertama adalah 4-2-3-1 yang menjadi andalan rasa Serie A tersebut selama 18 bulan terakhir, yang melibatkan Frank Kessie dan Ismail Bennacer sebagai poros ganda tim dan Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz dan Rafael Leao sebagai trisula serangan di belakang Zlatan Ibrahimovic. Sistem kedua adalah 4-4-2 atau 4-2-2-2 dengan Bennacer dan Kessie di lini tengah, Ante Rebic di sayap kiri dan Alessandro Florenzi pada sayap kanan, plus Ibrahim dan Olivier Giroud berduet di posisi penyerang tengah. Terakhir, Diavolo juga mempertimbangkan skema 4-3-3 yang akan membuat Kessie, Bennacer dan Sandro Tonali dimainkan secara bersamaan dengan Junior Mesias di sisi kanan, Leo di sisi kiri dan Giroud turun agak ke tengah. Pioli tampaknya ingin agar AC Milan lebih dinamis musim ini, terlebih mereka akan menghadapi tantangan berat lagi di Serie A, Coppa Italia maupun Liga Champions, kompetisi yang baru pertama kali mereka ikuti setelah 7 musim absen. Pelatih AC Milan Stefano Pioli merasa Zlatan Ibrahimovic bisa berdua dengan Olivier Giroud di lini depan, meskipun mereka punya karakter permainan yang berbeda. Para pemain hebat bisa bermain bersama, mereka punya karakter berbeda, ujar Pioli seperti dilansir dari Sky Sport Italia. Giroud pemain yang menjadi titik tumpu di area depan, sementara Ibrahimovic saat ini bermain sebagai pengatur di area tersebut, katanya menambahkan. AC Milan mendatangkan Giroud dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Prancis itu digait menggantikan Mario Mandzukic yang dilepas oleh AC Milan. Performa Giroud bersama Rossoneri sejauh ini tak mengecewakan. Ia telah menyarangkan 2 gol dari 2 kali bermain. Kecemerlangan itu membuat AC Milan bisa melepas ketergantungan kepada Ibrahimovic. Kebetulan Ibrahimovic juga masih dalam proses penyembuhan cedera. Pioli mengatakan duet Ibrahimovic dan Giroud bukan hal mustahil, ia malah tak sabar ingin mencoba duet itu. Namun, Pioli mengatakan situasi saat ini belum memungkinkan itu karena Ibrahimovic belum 100% bugar. Ketika mereka berdua dalam kondisi 100%, saya harap itu segera kami bisa mencobanya, ujar Pioli mengakhiri. Legenda timnas Brasil Ronaldo Luiz Nazário de Lima menjelaskan arti penting dari kembalinya tim sekelas AC Milan untuk berlaga di kompetisi elit antar klub benua biru Liga Champions 2021-2022. Ronaldo menyebut AC Milan telah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan setelah beberapa tahun gagal bersaing di posisi teratas klasemen Serie A Liga Italia. AC Milan kompetitif lagi di Serie A Italia dan di Eropa, kata Ronaldo menjelaskan dilansir dari Football Italia. Pria yang pernah berkostum AC Milan pada musim 2007 hingga 2008 mengatakan kebangkitan Rossoneri jelas menimbulkan persaingan yang lebih seru di belantaran sepak bola negeri pasta. Apalagi AC Milan merupakan salah satu klub tersukses di Eropa dan di dunia. Penting bagi mereka untuk kembali ke Liga Champions pada level ini karena sepak bola membutuhkan tim bersejarah, sambung pria pemilik 2 Ballon d'Or. Perjalanan AC Milan untuk kembali ke Liga Champions mereka dapati setelah finish di peringkat kedua klasemen Liga Italia musim lalu. Hasil itu sekaligus memutus penantian panjang tim pemilik 7 gelar si kuping besar. Nantinya Rossoneri akan bergabung pada grup B, neraka bersama tim top Inggris Liverpool, Atletico Madrid dan FC Porto. Alhasil pelatih Stefano Pioli mempunyai pekerjaan berat untuk bisa bersaing lolos ke fase selanjutnya. Lebih lanjut, Ronaldo sempat berbicara dengan striker Milan Zlatan Ibrahimovic ketika keduanya bertemu di Ibiza, Spanyol.
Ibra. Kata dia, Ibra jelas akan membantu AC Milan dengan atribut yang ia miliki. Ibra sangat kuat dan dia akan menjamin hasil yang biasa karena dia tahu bagaimana mengelola dirinya sendiri seperti seorang super profesional, kata pemenang Piala Dunia 2002 bersama timnas Brazil. Tiga raksasa Italia AC Milan, Inter Milan, dan Juventus berburu satu pemain MU yang sama. Uniknya, pemain tersebut selama ini lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Dia adalah gelandang MU Donny van de Beek. Tiga klub asal Italia itu siap memberi menit bermain lebih kepada mantan bintang Ajax Amsterdam itu. AC Milan menjadi salah satu klub yang mengamati situasi seputar Donny van de Beek. Pada bursa transfer musim panas lalu, Van de Beek sempat dikabarkan akan dilepas oleh MU. Salah satu tim yang kerap disebut tertarik dengan jasa Van de Beek adalah Everton. Namun, hingga bursa transfer ditutup, Van de Beek tetap berseragam MU. Menurut laporan dari Calcio Mercato seperti dilansir dari Sempre Milan, kehadiran Cristiano Ronaldo di MU akan mempengaruhi waktu bermain Van de Beek dan posisinya. Faktanya, akhirnya Guido Albert menjelaskan kepada Ziggo Sport bahwa dia yakin kembalinya pemain Portugal itu menjadi berita buruk bagi kliennya. Akan Van de Beek, Guido Albert sebelumnya sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen MU. Guido Albert sangat kecewa karena MU tidak membuka pintu negosiasi dengan tim peminat Van de Beek. Padahal Van de Beek yang kini berusia 24 tahun sangat menginginkan jaminan bermain secara reguler. Ada ketertarikan dari Italia, Jerman, dan Inggris. Ketertarikan itu sangat bagus, kata Guido Albert dikutip dari situs Daily Mail. Gelandang Real Madrid Marco Asensio dikabarkan menolak pinangan dari AC Milan dan Tottenham pada musim panas 2021 ini. Asensio telah menjadi bagian dari skuad Madrid sejak 7 tahun terakhir. Ia sempat 2 kali disekolahkan El Real ke klub lain, namun dalam 2 musim terakhir, ia kesulitan mendapatkan jatah bermain reguler di Madrid. Pada musim 2019-2020 lalu, itu menjadi karena Asensio sempat mengalami cedera lutut. Meski demikian, pada musim 2020-2021 kemarin, ia sudah pulih. Namun Asensio tak selalu menjadi starter dan ketika bermain sejak awal pun, ia jarang dimainkan secara penuh selama 90 menit. Musim ini, sepertinya nasib Marco Asensio di Real Madrid tak berubah. Dari 3 laga yang dijalani oleh Real Madrid di La Liga, Asensio cuma jadi pemain pengganti saja. Situasi ini pun dianggap sebagai celah untuk bisa membujuk Asensio agar mau cabut dari Madrid. 2 klub menyadari hal ini. Mereka adalah AC Milan dan Tottenham. Gosip ini dihembus oleh Marca. Milan dan Tottenham pun diklaim sudah menghubungi pihak Madrid. Mereka menanyakan status Asensio pada musim panas ini. Tottenham disebut sebagai klub yang paling ngebat untuk bisa mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid ketimbang AC Milan. Namun Spurs dan Rossoneri terpaksa harus gigit jari. Pasalnya, laporan itu menyebutkan bahwa Marco Asensio menolak pindah baik ke Milan ataupun ke Tottenham. Pasalnya, ia ingin mencoba peruntungan di Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Laporan itu juga menyebutkan Ancelotti juga memiliki rencana untuk Asensio di skuad Madrid. Ia ingin memainkan pemain serba bisa itu di lini tengah. Sebelum Marco Asensio, ada pemain Real Madrid yang juga disebut diminati oleh AC Milan. Ia adalah Isco, namun Rossoneri kesulitan untuk memboyongnya ke San Siro. AC Milan dikabarkan akan mengambil langkah untuk membidik Romain Faivre dari Brest sekali lagi jika Samu Castillejo meninggalkan klub pada bursa transfer Januari nanti. Mengingat Castillejo kemungkinan akan angkat kaki dari klub Januari mendatang, Rossoneri tampaknya harus mencari winger kanan baru untuk menggantikan posisinya. Pada kenyataannya, raksasa Serie A tersebut siap kembali memburu target lama yang sejatinya hampir mereka datangkan musim panas kemarin. Menurut pemberitaan dari Milan Live, Milan telah memutuskan bertaruh pada Junior Mesias yang diumumkan kedatangannya dari Crotone pada hari terakhir bursa transfer kemarin. Manajemen meyakini pemain asal Brasil tersebut bisa membantu Stefano Pioli di tengah ketatnya kompetisi musim ini. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, jika Castillejo hengkang, Rossoneri akan menjajal upaya baru untuk mengamankan servis Faivre. Gelandang 23 tahun tersebut merupakan pemain serba bisa yang bisa bermain di posisi manapun dalam trio serangan tim.
yang selalu menjadi nilai plus di mata para manajemen. Tentu saja mengingat bursa transfer Italia telah ditutup, AC Milan akan menjajal kembali peruntungan mereka pada Mercato Januari mendatang. Raksasa Serie A tersebut sejatinya hampir mendaratkan Favre ke San Siro musim panas kemarin. Akan tetapi, ketegangan yang terjadi di sang pemain dan brace membuat klub Liga 1 tersebut tiba-tiba menariknya dari daftar jual mereka dan memblokir transfernya ke Serie A. Harapannya, musim dingin nanti situasinya menjadi lebih mendukung. Yacine Adli disebut-sebut sebagai sumber kesenangan AC Milan mengingat bintang anyar yang direkrut oleh Bordeaux tersebut bisa bermain di 3 posisi. Rossoneri berhasil mengamankan servis Yacine Adli pada bursa transfer musim panas ini. Namun, raksasa Serie A tersebut sepakat mengembalikannya ke Bordeaux dalam status pinjaman selama 1 musim. Hal tersebut berarti ia baru akan dapat dimainkan oleh Stefano Pioli pada musim 2022 sampai 2023 mendatang. AC Milan sukses mencapai kesepakatan dengan klub Liga 1 di angka 8 juta euro atau sekitar 128 miliar lantaran mereka bersedia meminjamkannya kembali ke Prancis hingga musim ini berakhir. Sebagaimana yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport, gelandang 21 tahun tersebut merupakan wildcard bagi Diavolo atau outlet tersebut menyebutnya sumber kesenangan. Sederhananya, hal tersebut lantaran starlet kelahiran Prancis tersebut bisa bermain di banyak posisi, yakni sebagai tandem lini tengah, winger kanan atau bintang nomor 10. Ia akan sangat membantu bagi Pioli tentunya dan masih perlu dilihat mana posisi utamanya bersama Rossoneri nantinya. Bagaimanapun, AC Milan berhasil mengamankan transaksi yang bagus dan solusi pinjaman tampaknya juga menjadi keputusan tepat mengingat raksasa Serie A tersebut telah merekrut Timo Bakayoko dari Chelsea. Dengan mendapatkan lebih banyak jatah waktu bermain, Adli mungkin bisa lebih berkembang dan matang saat resmi membela klub musim depan yang tentunya sangat dinantikan oleh fans. Supersonik dikombinasikan dengan keterampilan mengiring bola yang luar biasa. Jesus Corona adalah salah satu target transfer utama bagi AC Milan di bursa transfer musim panas sebelumnya. Direktur sepak bola AC Milan Frederic Massara bahkan dilaporkan bekerja dengan serius selama 20 hari untuk mencari kesepakatan dengan pihak FC Porto guna mendapatkan tanda tangan Jesus Corona dan membawanya ke San Siro. Sayangnya, bahwa kesepakatan tidak tercapai di antara kedua belah pihak saat FC Porto membandrol pemain sayap mereka senilai 253 miliar. Sementara pihak Serie A memandang bahwa harga itu terlalu mahal bagi pemain yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. AC Milan kabarnya menawarkan hanya 169 miliar, tawaran yang langsung ditolak oleh klub Portugal tersebut dan sekarang Dragoes harus mencoba memperbaiki keterletakan dengan pemain yang sedang mengemasi barangnya untuk kepindahannya. Menurut laporan Record, Jesus Corona menuntut bayaran mencapai 101 miliar per tahun untuk membuatnya bersedia memperbarui kontrak di FC Porto. Yang sebenarnya diindikasi bahwa dia siap untuk mengambil langkah transfer keluar pada bursa transfer mendatang. Setelah kegagalan mengontrak pemain berusia 28 tahun itu, AC Milan telah mengambil Junior Mesias dari Crotone dengan status pinjaman, tapi minat pada Jesus Corona masih ada, terutama jika mereka berhasil melego Samu Castillejo yang sudah tidak diharapkan lagi di San Siro. Tapi pemain sayap Meksiko bukanlah satu-satunya target transfer bagi Rossoneri untuk memperkuat area sayap serang mereka, karena mereka juga membidik gelandang serba bisa milik Stan Press Romain Favre yang akan menjadi investasi lebih baik untuk jangka panjang karena usianya baru mencapai 23 tahun. AC Milan kini memiliki cukup banyak pemain yang musim lalu mampu memberikan kontribusi lebih dari 10 gol, meliputi torehan gol dan umpan gol. Mengingat bursa transfer musim panas kali ini telah ditutup, cukup layak untuk menilik skuad Diavolo yang khususnya di lini serang. Raksasa Serie A tersebut tidak benar-benar memerlukan perubahan besar di lini belakang sehingga fokus mereka pun bergeser. Jika melihat perkembangan Rossoneri selama beberapa tahun terakhir, klub cenderung mengalami kesulitan memiliki pemain yang mampu
mencatat lebih dari 10 kontribusi gol baik dalam hal gol maupun umpan gol yang dicetak di seluruh kompetisi. Akan tetapi, situasi musim ini tampaknya bakal berbeda mengingat Rasa Serie A tersebut memiliki setidaknya 9 pemain yang mampu memberikan kontribusi lebih dari 10 gol musim lalu. Pemain-pemain yang dimaksud tersebut adalah Frank Kessie dengan 14 gol ditambah 6 umpan gol, Zlatan Ibrahimovic dengan 17 gol ditambah 3 umpan gol, Ante Rebic dengan 11 gol ditambah 9 umpan gol, Theo Hernandez dengan 8 gol ditambah 8 umpan gol, Jurriel Messias dengan 9 gol ditambah 5 umpan gol, Rafael Leao dengan 7 gol ditambah 6 umpan gol, Olivier Giroud dengan 11 gol, Brahim Diaz dengan 7 gol ditambah 4 umpan gol, dan Alexis Saelemaekers dengan 3 gol ditambah 7 umpan gol. Harapannya pemain-pemain tersebut akan tampil baik musim ini hingga mungkin lebih baik dari kontribusi mereka musim lalu meskipun jumlahnya dapat bervariasi. Sebagaimana contoh, Leo kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak poin ketimbang Rebic musim ini meskipun pemain internasional Kroasia tersebut kemungkinan juga akan bermain dengan baik. Sementara itu, fans tentu sudah tidak sabar menyaksikan Messias beraksi setelah AC Milan secara mengejutkan memilih mengamankan servisnya pada hari terakhir bursa transfer. Messing with my head,